Desa kecil itu bernama Sukamaju, terletak di kaki gunung yang diselimuti hutan lebat. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri berjejer di sepanjang jalan tanah merah yang selalu berdebu di musim kemarau dan becek di musim hujan. Karso tinggal di ujung desa, di sebuah bengkel kecil yang ia bangun sendiri 10 tahun lalu setelah ayahnya menghilang entah kemana. Bengkel itu sederhana, atap seng, dinding anyaman bambu, dan lantai semen yang selalu dipenuhi serbuk gergaji tebal. Pagi itu, Karso sedang menyapu serbuk-serbuk halus yang menempel di setiap sudut. Sapunya bergerak ritmis, menyibukkan tangan sekaligus pikiran. Ia sudah berusia 42 tahun, tapi badannya masih tegap seperti pemuda. Rambutnya mulai beruban di pelipis, tapi lengannya keras karena bertahun-tahun mengangkat balok dan memukul paku. Istri dan 2 anaknya sudah pergi ke sawah sejak subuh, meninggalkan rumah sepi seperti biasa. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar. Karso mengangkat kepala. Pak Lurah berdiri di ambang pintu, topi capingnya digenggam erat di tangan. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak gelisah, alisnya berkerut dalam, dan bibirnya kering seperti habis menahan kata-kata yang tak ingin diucapkan. "Assalamualaikum, Pak Karso," sapa Pak Lurah dengan suara agak serak. "Waalaikumsalam, Pak Lurah. Masuk dulu, duduk. Mau kopi?" Karso meletakkan sapu di sudut dan menyeka tangan ke celana kerja yang sudah usang. "Tidak usah repot, saya cuma sebentar." Pak Lurah tetap berdiri, matanya melirik ke segala penjuru bengkel seolah mencari sesuatu yang bisa menunda pembicaraan. Ada pekerjaan mendesak, sangat mendesak." Karso mengernyit. Jarang sekali Pak Lurah datang sendiri ke rumah warga. Biasanya cukup mengirim utusan. "Pekerjaan apa, Pak? Rumah siapa yang rusak?" "Bukan rumah." Pak Lurah menarik napas panjang, seolah kata-kata berikutnya berat sekali untuk dikeluarkan. "Gereja tua di tengah hutan. Atapnya bocor parah. Kalau hujan deras lagi, seluruh gentengnya ambruk." Karso terdiam. Ia menggosok-gosok dagunya yang mulai ditumbuhi jenggot pendek. "Gereja di tengah hutan? Saya tinggal di sini seumur hidup, Pak. Tak pernah dengar ada gereja di hutan belantara itu." Pak Lurah mengangguk pelan. "Memang tersembunyi. Jalannya tertutup akar dan semak bertahun-tahun. Dulu, sebelum saya lahir, katanya gereja itu masih dipakai. Orang-orang dari desa sebelah sering datang untuk misa. Tapi entah sejak kapan, orang mulai takut lewat sana. Apalagi malam-malam." "Takut kenapa?" tanya Karso sambil menyilangkan tangan di dada. Pak Lurah menunduk. Suaranya menjadi bisik. Katanya, ada yang aneh. Orang yang lewat sendirian sering mendengar suara nyanyian padahal tak ada siapa-siapa. Ada yang bilang melihat cahaya lilin dari jendela padahal pintunya terkunci rapat. Dan ada yang hilang. Hilang. Karso mengulang kata itu dengan nada tak percaya. "Iya, terakhir, tukang kayu dari desa tetangga. Dia mau memperbaiki atap juga, katanya. Sudah dibayar di muka. Tapi sejak masuk hutan, tak pernah kelihatan lagi. Itu sudah 5 tahun lalu." Karso tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. "Mungkin kabur bawa uangnya, Pak. Orang sekarang banyak yang begitu." Pak Lurah tak ikut tertawa. Matanya tetap serius. "Bukan. Tasnya ditemukan di pinggir jalan setapak. Isinya lengkap. Palu, paku, tangga lipat. Tapi orangnya lenyap. Seperti ditelan bumi." Udara di bengkel tiba-tiba terasa lebih dingin meski matahari sudah naik tinggi. Karso menelan ludah. Ia ingat ayahnya juga menghilang di hutan itu. Tapi saat itu katanya pergi mencari kayu langka. Tak pernah kembali. Ibunya menangis berbulan-bulan, lalu meninggal karena sakit. Karso membenci hutan itu sejak kecil. "Kenapa tidak dibakar saja gerejanya kalau memang angker?" tanya Karso, suaranya sedikit keras. Pak Lurah menggeleng cepat. "Tak bisa. Itu warisan. Lagi pula, ada yang melarang." "Siapa?" Pak Lurah ragu sejenak, lalu menghela napas. "Orang-orang tua bilang, gereja itu bukan milik kita lagi. Sudah diambil alih oleh yang lain." Karso mengernyit lebih dalam. "Yang lain maksudnya?" "Warga Bunian," jawab Pak Lurah pelan, hampir tak terdengar. "Mereka tinggal di sana sekarang. Gereja itu jadi tempat mereka beribadah." Karso hampir tertawa lagi, tapi melihat wajah Pak Lurah yang pucat, tawanya tertahan di tenggorokan.
Pak Lurah percaya cerita begitu. Saya tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi yang jelas, atapnya bocor. Kalau ambruk, nanti malah jadi masalah besar. Musim hujan ini deras sekali. Sudah 2 rumah di desa kami yang atapnya jebol. Kalau gereja itu runtuh, katanya bisa mendatangkan malapetaka. Karso diam lama. Ia melirik arah rak alat-alatnya. Gergaji, pahat, palu berbagai ukuran. Pekerjaan akhir-akhir ini sepi. Anak pertamanya mau masuk sekolah menengah tahun depan. Biayanya tidak sedikit. Istri sering mengeluh dapur kosong. Berapa bayarannya? Tanya Karso akhirnya. Suaranya datar. Pak Lurah tampak lega. Ia mengeluarkan amplop tebal dari saku baju. Cukup untuk makan keluarga setahun penuh. Bahkan lebih. Ini dari kas desa dan sumbangan warga. Tolong, Pak Karso. Tak ada tukang lain yang mau. Sudah saya tawarkan kemana-mana. Karso menerima amplop itu. Berak. Ia tak membukanya. Hanya memasukkan ke saku celana. Baiklah, katanya pelan. Besok pagi saya berangkat. Sendirian. Sendirian, jawab Pak Lurah. Tak ada yang mau menemani. Tapi saya beri peta jalannya. Ikuti saja tanda-tanda pohon beringin yang ada tanda salib di batangnya. Pak Lurah menyerahkan selembar kertas kusut berisi coretan kasar. Karso melipatnya tanpa melihat. Sebelum saya pergi, kata Pak Lurah sambil melangkah ke pintu, ada satu nasihat. Jangan masuk kalau sudah sore. Kerjakan secepat mungkin, lalu pulang sebelum maghrib. Dan jangan menoleh kalau mendengar suara memanggil namamu. Karso mengangguk, tapi hatinya mulai gelisah. Setelah Pak Lurah pergi, ia duduk di bangku kayu tua, menatap amplop di tangannya. Uang itu banyak, tapi entah kenapa terasa dingin seperti batu nisannya. Malam itu, saat makan malam, Karso memberitahu istri dan anak-anaknya. Istrinya, Siti, langsung menangis. Jangan pergi, Mas. Biarkan saja gereja itu runtuh, pintanya sambil memeluk anak bungsu. Sudah terlanjur terima uangnya, jawab Karso tegas. Lagi pula, cuma memperbaiki genteng. Siang bolong, tak ada yang perlu ditakuti. Tapi saat ia berbaring di ranjang malam itu, tidur tak kunjung datang. Di luar, angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesek seperti bisikan. Karso menutup mata rapat, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang merayap di dadanya. Seperti ada yang menunggunya di tengah hutan itu, sudah sangat lama. Karso bangun sebelum ayam berkokok. Langit masih gelap kehitaman. Hanya ada garis tipis merah di ufuk timur. Ia sholat subuh sendirian di musala kecil belakang rumah, lalu kembali ke kamar. Siti sudah terjaga, duduk di tepi ranjang sambil memeluk lutut. Masih bisa berubah pikiran, bisik istrinya lirih. Matanya merah, jelas tak tidur semalaman. Karso menggeleng tanpa bicara. Ia membungkuk mencium kening Siti, lalu kening kedua anaknya yang masih nyenyak. Anak sulungnya, Andi, bergumam dalam tidur, memanggil ayah. Karso menahan napas sejenak, lalu berbalik cepat sebelum hatinya goyah. Di dapur, ia meneguk kopi hitam pahit yang sudah dingin. Bekal nasi bungkus sederhana, lauk telur dadar dan ikan asin, dimasukkan ke dalam tas kain. Ia memeriksa peralatannya sekali lagi. Tangga lipat bambu yang ringan tapi kuat, palu besar, palu kecil, sekantong paku galvalum, beberapa lembar genteng tanah liat cadangan, tali rafia, dan pisau lipat. Semuanya dimasukkan ke dalam keranjang anyaman yang digendong di punggung. Sebelum keluar, ia mengambil sesuatu dari laci meja, gelang tali merah kecil yang diberikan ibunya dulu. Untuk menolak bala, kata ibunya waktu kecil. Karso tersenyum tipis, lalu mengikatkannya di pergelangan tangan kanan. Pintu rumah ditutup pelan. Desa masih sepi, hanya anjing-anjing liar yang menggonggong samar dari kejauhan. Kabut pagi menyelimuti jalan tanah, membuat lampu minyak di teras-teras rumah tampak seperti kunang-kunang redup. Karso melangkah cepat menuju batas desa, melewati sawah-sawah yang baru ditanami padi. Bau tanah basah dan pupuk kandang menyengat hidung. Di ujung sawah, hutan mulai. Pohon-pohon jati tua berdiri rapat, akarnya menjulur seperti tangan-tangan keriput yang mencoba meraih langit. Karso mengeluarkan peta kasar dari Pak Lurah. Coretaannya sederhana, ikuti jalan setapak utara, cari pohon beringin dengan tanda salib terukir di batang, belok kiri, terus hingga menemukan sungai kecil, lalu naik ke bukit. Ia melangkah masuk. Begitu kaki menyentuh tanah hutan, suara desa langsung lenyap.
Tak ada lagi kokok ayam. Tak ada suara orang memanggil-manggil. Hanya hembusan angin pelan yang menggerakkan daun-daun di atas kepala. Cahaya matahari tersaring tajam oleh kanopi hijau, menciptakan totol-totol terang di tanah yang basah. 10 menit pertama masih mudah. Jalan setapak cukup lebar, meski ditumbuhi rumput ilalang setinggi lutut. Karso berjalan mantap, sesekali menebas ranting yang menghalangi dengan pisau lipatnya. Tapi semakin dalam, jalan semakin menyempit. Akar-akar pohon menjalar melintang seperti perangkap. Ia harus melompat, merunduk, bahkan kadang merangkak di bawah batang tumbang yang ditumbuhi lumut tebal. Kenapa sepi sekali? Gumamnya sendiri setelah 1 jam berjalan. Burung pun tak berkicau. Tak ada suara monyet. Tak ada gemerisik tupai. Hanya langkah kakinya sendiri yang terdengar nyaring di telinga. Udara semakin dingin, meski matahari sudah naik. Kabut tak juga hilang, malah semakin tebal, menggantung seperti asap tipis yang menempel di kulit. Karso berhenti sejenak untuk minum. Ia menyeka keringat di dahi, lalu melirik ke belakang. Jalan yang baru dilalui sudah tak terlihat lagi, tertutup semak belukar yang seolah menutup sendiri. Hatinya mulai berdegup lebih cepat. Tenang saja, katanya keras-keras, mencoba meyakinkan diri. Cuma hutan biasa. Ia menemukan pohon beringin pertama. Batangnya besar, harus dipeluk 5 orang dewasa untuk melingkarinya. Di kulit kayu yang kasar, ada ukiran salib kasar, sudah memudar tapi masih jelas. Karso menyentuhnya sebentar. Dingin, lalu belok kiri seperti petunjuk. Tanah mulai menanjak, napasnya memburu. Keranjang di punggung terasa semakin berat. Ia berhenti lagi, kali ini untuk mengencangkan ikatan tangga lipat yang mulai longgar. Saat merunduk, ia melihat sesuatu di tanah, jejak kaki. Bukan sepatu, telapak kaki telanjang, tapi sangat besar, jari-jarinya panjang tidak wajar. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, bukan ke arah gereja. Karso menelan ludah. Ia menggeleng cepat, lalu melanjutkan. Sungai kecil yang disebutkan Pak Lurah akhirnya muncul. Airnya jernih, mengalir pelan di atas batu-batu hitam licin. Karso melangkah hati-hati menyeberang, menggunakan batu loncatan. Di tengah sungai, ia merasa ada yang mengawasi. Ia menoleh cepat ke kiri kanan. Tak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang bergoyang pelan. Setelah sungai, tanjakan semakin curam. Kabut semakin pekat hingga ia hanya bisa melihat 5 meter ke depan. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang lain. Bau manis busuk, seperti bunga yang sudah layu terlalu lama. Karso mempercepat langkah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran seperti hujan. Di antara suara itu, ia mendengar sesuatu. Nyanyian. Samar, jauh, tapi jelas. Suara paduan suara perempuan dan laki-laki bernyanyi dalam bahasa yang tak ia kenal. Latin, mungkin. Nada lagunya indah, tapi entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Karso berhenti. Nyanyian itu datang dari arah depan, arah gereja. Tapi semakin didengar, semakin dekat, seolah suara itu bergerak mengelilinginya. Jangan bodoh, katanya lagi. Kali ini suaranya gemetar. Angin saja. Ia melangkah lebih cepat. Kabut mulai menipis sedikit. Dan akhirnya, setelah hampir 2,5 jam berjalan, bangunan itu muncul di depannya seperti hantu yang tiba-tiba materialisasi. Gereja kecil berdiri sendirian di tengah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi. Dindingnya dari batu hitam yang sudah berlumut hijau tua. Gentengnya merah kecoklatan, tapi banyak yang bolong atau bergeser. Menara kecil di puncaknya miring, salib besinya berkarat dan hampir jatuh. Jendela-jendelanya sempit, kaca-kacanya pecah, diganti anyaman bambu yang sudah lapuk. Pintu depan dari kayu jati tebal terbuka sedikit, sekitar sejengkal, seolah mengundang. Karso berdiri di ambang lapangan, napasnya terengah. Angin berhenti total. Nyanyian lenyap, hanya diam yang mencekam. Ia melangkah mendekat. Rumput di lapangan setinggi betis, tapi aneh, rumput itu tak bergerak sama sekali meski ada angin tadi. Saat kakinya menginjak, ia merasa tanahnya lembut, seperti menginjak spons basah. Halo? Teriaknya keras, suaranya bergema di dinding batu. Ada orang di dalam. Tak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang kembali, terdistorsi sedikit. Karso mendekati pintu. Bau semakin kuat di sini. Bunga layu bercampur lilin meleleh dan sesuatu yang mirip darah tua. Ia mendorong pintu pelan.
Engselnya berderit panjang, seperti jeritan kecil. Di dalam gelap, cahaya dari pintu dan jendela yang bolong menerangi sedikit. Bangku-bangku kayu usang berderet rapi, altar di depan tertutup kain putih yang sudah kuning, sarang laba-laba tebal menggantung seperti tirai. Debu beterbangan saat angin dari pintu masuk. Karso melangkah masuk satu langkah. Lantai kayu berderit di bawah sepatunya. Sungguh terlantar, gumamnya pelan. Tapi saat kata itu keluar dari mulutnya, ia merasa ada yang salah. Debu di lantai, tidak ada jejak kaki sama sekali. Padahal pintu terbuka, seolah tak ada yang masuk ke sini bertahun-tahun. Atau, seolah jejak-jejak itu dihapus setiap kali ada yang datang. Karso menggeleng, mencoba mengusir pikiran buruk. Ia mundur lagi keluar, menurunkan keranjang dari punggung. Pekerjaan dulu, katanya tegas. Selesaikan cepat, pulang sebelum sore. Tapi saat ia mendirikan tangga di dinding samping gereja, angin kembali berhembus pelan. Dan dari dalam bangunan, samar sekali, ia mendengar suara pintu menutup sendiri. Karso menarik napas panjang di depan dinding samping gereja. Matahari sudah naik cukup tinggi, tapi cahayanya seperti terhalang kabut yang masih enggan pergi sepenuhnya. Ia memilih bagian atap yang paling rusak, deretan genteng di atas ruang utama, tepat di atas altar. Lubang-lubangnya besar, beberapa genteng sudah jatuh dan pecah di tanah, meninggalkan serpihan merah kecoklatan yang tertimbun lumut. Ia mendirikan tangga lipat bambu dengan hati-hati. Tangga itu sudah tua, tapi masih kuat. Ia sendiri yang membuatnya 5 tahun lalu. Setiap anak tangga diikat tali rafia ganda agar tak goyah. Karso menguji kekuatannya dengan menekan kaki berkali-kali. Baru kemudian ia naik, keranjang peralatan digantung di pinggang dengan tali tambahan. Satu persatu, ia memanjat. Angin di atas lebih kencang, menggoyang tangga sedikit. Dari ketinggian ini, ia bisa melihat seluruh lapangan kecil di sekitar gereja. Hutan mengelilingi seperti tembok hijau tak berujung. Tak ada jejak peradaban, tak ada asap dapur, tak ada suara mesin, tak ada apa-apa selain keheningan yang terlalu sempurna. Karso mulai bekerja. Ia cabut genteng-genteng yang retak, melemparnya pelan ke bawah agar tak pecah lebih banyak. Setiap kali satu genteng lepas, debu dan serpihan kayu lapuk berterbangan. Bau kayu basah dan jamur langsung menyengat hidung. Ia memaku reng baru di tempat yang lapuk, lalu memasang genteng pengganti satu persatu. Suara palu memukul paku terdengar nyaring di keheningan, bergema di dinding batu gereja. Tok, tok, tok. Irama itu teratur, seperti detak jantung yang tenang. Karso mulai berkeringat. Pekerjaan ini seharusnya biasa saja. Ia sudah memperbaiki ratusan atap seumur hidupnya. Tapi di sini, setiap pukulan palu terasa seperti mengganggu sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Setelah sekitar 20 menit, ia hampir menyelesaikan satu sisi. Saat sedang meraih paku dari kantong, angin tiba-tiba berhenti total. Keheningan yang mengikuti terasa lebih berat daripada sebelumnya. Bahkan suara napasnya sendiri terdengar keras. Lalu ia mendengarnya. Bisikan. Dia datang. Suara itu lembut, seperti hembusan angin melewati celah genteng, tapi jelas berupa kata-kata. Suara perempuan, nada tingginya halus tapi dingin, seperti es yang baru pecah. Karso membeku. Palunya terhenti di udara. Ia menoleh ke kiri kanan, mencari sumber suara. Tak ada siapa-siapa. Hanya atap gereja yang miring dan hutan di kejauhan. Siapa di sana? Teriaknya keras. Suaranya bergema di ruang kosong di bawah. Tak ada jawaban. Hanya angin yang kembali berhembus pelan, seolah mengejek. Karso tertawa kecil, gugup. Sudah gila kamu, Karso. Hanya angin lewat lubang. Ia melanjutkan memaku, tapi tangannya sekarang sedikit gemetar. Setiap pukulan terasa lebih keras dari yang seharusnya. Ia mencoba mengalihkan pikiran, mengingat wajah Siti yang cemas pagi tadi, senyum Andi saat diberi uang jajan kemarin, tawa adiknya yang masih kecil saat dikejar ayam di halaman. Tok, tok, tok. Tapi bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal dari dalam gereja, tepat di bawah tempat ia berdiri. Manusia. Berani sekali datang ke sini. Sekarang ada 2 suara. Satu perempuan, satu lagi laki-laki, nada dalam dan berat. Mereka berbisik bersamaan, tapi kata-katanya tetap terdengar jelas meski samar. Karso menjatuhkan palunya. Alat itu jatuh ke atap dengan dentang keras, lalu tergelincir dan jatuh ke tanah di bawah. Ia memegang tepi atap erat-erat,
Jantungnya berdegup kencang. "Hei, siapapun kalian, keluarlah! Jangan main-main!" teriaknya lagi, kali ini dengan nada marah untuk menutupi rasa takut. Hening lagi. Lama sekali. Lalu tawa kecil terdengar. Tawa anak-anak, ringan dan melengking, bergema di dalam gereja. Karso menuruni tangga secepat mungkin. Kakinya hampir tergelincir di anak tangga ketiga. Begitu sampai tanah, ia langsung mengambil palu yang jatuh, menggenggamnya erat seperti senjata. Napasnya tersengal. Ia mendekati pintu samping yang kecil. Pintu yang tadi tertutup rapat, sekarang terbuka sedikit, sekitar sejengkal lagi. Padahal ia ingat betul pintu itu terkunci saat ia datang. "Halo?" panggilnya pelan. Suaranya hampir hilang. Dari dalam, bau lilin dan kemenyan tiba-tiba menguar kuat. Bau yang sama seperti di gereja-gereja zaman dulu saat misa. Karso mendorong pintu itu pelan. Engselnya berderit panjang, seperti keluhan orang tua. Ruangan di dalam gelap gulita. Cahaya dari luar hanya menerangi beberapa meter ke depan. Bangku-bangku kayu masih kosong, tapi sekarang ia merasa ada yang berbeda. Debu di lantai masih tak ada jejak kaki, tapi di udara ada sesuatu yang bergerak, seperti kabut tipis yang berputar pelan di dekat altar. Ia melangkah masuk satu langkah. Lantai kayu berderit keras. Tiba-tiba, bisikan itu kembali. Kali ini dari segala arah, seperti puluhan mulut berbicara bersamaan. Bau darahnya segar. Lama sekali tak ada yang datang. Dia akan tinggal di sini. Karso mundur cepat hingga punggungnya menempel dinding. Matanya liar mencari-cari. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara-suara itu semakin keras, semakin banyak, saling tumpang tindih. Seperti tukang kayu yang dulu, yang membawa palu besar. Ayahnya. Kata terakhir itu membuat darah Karso membeku. Ia menatap palu di tangannya. Palu besar yang selalu ia pakai sejak remaja, warisan dari ayahnya yang menghilang. "Bagaimana mereka tahu? Siapa kalian?" jeritnya. Suaranya pecah. "Jangan sebut ayahku." Tawa kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih gembira. Tawa puluhan orang sekaligus, bergema di langit-langit gereja hingga Karso harus menutup telinga. Lalu, secepat itu, semuanya berhenti. Hening total. Hanya napas Karso yang tersengal-sengal dan detak jantungnya yang menggelegar di telinga. Ia berlari keluar, menarik tangga dengan kasar, dan kembali naik ke atap. Tangan gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Ia memaku genteng dengan cepat, asal-asalan, hanya ingin cepat selesai. "Jangan bodoh, Karso," katanya berulang kali pada diri sendiri, suaranya parau. Hanya angin lewat celah. Tak ada yang lain. Tapi setiap kali palu menyentuh paku, ia merasa seperti memukul sesuatu yang hidup. Dan dari dalam gereja, samar-samar, ia masih mendengarnya. Napas pelan, seperti banyak orang yang sedang menunggu dengan sabar. Menunggu dia selesai. Menunggu dia turun. Karso turun dari tangga dengan kaki yang masih lemas. Lututnya terasa seperti terbuat dari kayu lapuk, nyaris ambruk setiap kali menapak tanah. Palu di tangannya kini terasa lebih berat daripada biasanya, seolah menyerap semua dingin dari atap gereja. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatur irama jantung yang masih berdegup liar setelah bisikan-bisikan itu. Matahari sudah hampir tegak di atas kepala, tapi cahayanya tetap redup di sini, seperti disaring kain kabut yang tak pernah benar-benar hilang. Ia memutuskan istirahat sejenak. Pekerjaan baru separuh, tapi tenaganya sudah terkuras bukan karena angkat genteng, melainkan karena rasa takut yang menggerogoti dari dalam. Karso berjalan ke sisi gereja yang teduh, meletakkan keranjang peralatan di tanah, lalu mengeluarkan bekal dari tas kain. Nasi bungkus yang dibuat Siti pagi tadi masih hangat sedikit. Telur dadar dan sambal terasi yang biasanya membuatnya lahap, kini terasa hambar di lidah. Ia memilih duduk di bangku kayu paling belakang di dalam gereja, yang paling dekat dengan pintu utama. Pintu yang masih terbuka lebar sebagai jalan keluar darurat jika sesuatu terjadi. Bangku itu sudah lapuk, permukaannya retak-retak, tapi masih cukup kuat menahan berat badannya. Debu tebal menempel di paha celananya saat ia duduk. Ia membuka bungkusan daun pisang, mencoba fokus pada makanan agar pikiran tak melayang lagi ke suara-suara tadi. 1 suap, 2 suap, lalu merinding itu datang lagi. Perlahan, dari ujung kaki naik ke tengkuk seperti air dingin yang tumpah. Karso berhenti mengunyah. Ia merasakan ada yang berubah di ruangan itu. Udara menjadi lebih tebal.
lebih berat untuk dihirup. Bau lilin meleleh dan kemenyan semakin kuat, seolah ada orang baru saja menyalakan dupa di altar. Padahal ia tahu tak ada siapa-siapa. Ia mengangkat kepala pelan. Di depan altar, bayangan hitam berdiri tegak. Kurus luar biasa, menggunakan jubah putih panjang yang menyapu lantai. Tapi jubah itu tak bergerak meski angin dari pintu terbuka masuk. Kepala bayangan itu tertunduk dalam. Rambut hitam panjang menjuntai menutupi wajah sepenuhnya. Tangan tersembunyi di dalam lengan jubah, seperti patung yang tiba-tiba hidup. Karso membeku. Sendok kayu yang ia pegang jatuh ke lantai dengan denting kecil yang terdengar terlalu keras di keheningan. "Hei!" Suaranya keluar serak, hampir tak terdengar. Ia bangkit perlahan, punggung menempel ke bangku belakang. "Siapa kamu?" Bayangan itu tak bergerak dulu. Lalu, sangat perlahan, kepalanya terangkat. Wajahnya kosong. Hanya kulit pucat keabuan yang mulus tanpa celah. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya permukaan datar seperti topeng tanah liat yang belum selesai dibentuk. Tapi Karso tahu, makhluk itu sedang menatapnya. Ia bisa merasakan tatapan itu menusuk hingga ke sumsum tulang. Keluar dari sini. Suara keluar dari bayangan itu. Suara itu bergema di seluruh ruangan. Datang dari segala arah sekaligus, meski tak ada mulut yang bergerak. Nada laki-laki, dalam dan dingin, seperti suara dari dalam sumur tua yang dalamnya tak terukur. Ini hanya pekerjaan. Karso mencoba terdengar tegas, tapi suaranya pecah. "Saya cuma disuruh memperbaiki atap. Saya tak ganggu apa-apa." Bayangan itu tak menjawab. Ia hanya berdiri di sana. Jubahnya mulai bergoyang pelan seolah ada angin yang hanya dirasakan olehnya. Lalu suara lain terdengar dari bangku sebelah kiri Karso. "Kau mengganggu ibadah kami." Karso menoleh cepat, terlalu cepat hingga lehernya sakit. Seorang wanita duduk di sana. Padahal tadi bangku itu kosong. Ia bersumpah demi apa saja. Tadi kosong. Wanita itu cantik luar biasa. Kulitnya putih pucat seperti porselen, rambut hitam panjang tergerai hingga pinggang, mengenakan gaun putih sederhana yang sama seperti jubah bayangan tadi. Tapi mata itu hitam pekat, tanpa putih sama sekali, seperti lubang yang menelan cahaya. "Siapa kalian?" Karso mundur hingga punggungnya menempel dinding batu yang dingin. Tangannya meraba-raba mencari palu di samping, tapi jari-jarinya hanya menyentuh udara. Wanita itu tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia biasa, dan giginya tajam, seperti gigi ikan hiu kecil yang disusun rapi. "Ibadah macam apa?" bentak Karso, mencoba mengumpulkan sisa keberanian. "Gereja ini sudah mati. Tak ada orang datang bertahun-tahun." Wanita itu tertawa kecil. Tawanya jernih seperti lonceng, tapi membuat bulu kuduk Karso berdiri semua. "Mati bagi kalian," katanya lembut. Suaranya mengalir seperti air sungai yang tenang tapi dalamnya berbahaya. "Hidup bagi kami." Ia berdiri perlahan. Gerakannya anggun tapi tak wajar, seperti boneka yang ditarik tali tak terlihat. Kakinya tak menyentuh lantai sama sekali. Gaunnya mengambang beberapa senti di atas kayu. "Kau manusia yang berani," lanjutnya sambil melangkah mendekat. Setiap langkah tak mengeluarkan suara. "Sudah lama tak ada yang datang sendirian. Yang terakhir, dia juga tukang kayu seperti kau." Karso merasakan darahnya membeku. Tukang kayu yang hilang 5 tahun lalu. Wanita itu mengangguk pelan. Dia memperbaiki atap juga. Tapi dia takut. Lari sebelum selesai. "Kami tak suka pekerjaan setengah jadi." "Di mana dia sekarang?" tanya Karso, meski ia sudah tahu jawabannya akan mengerikan. Wanita itu berhenti tepat di depan Karso. Jaraknya hanya 2 langkah. Bau manis busuk dari tubuhnya menyengat hidung. Bau bunga Kamboja yang sudah layu berhari-hari. "Di sini," bisiknya. "Selalu di sini. Kau bisa mendengarnya kalau kau diam saja." Dan benar saja, saat itu juga, Karso mendengar suara palu memaku genteng dari atas. Tok, 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 irama yang sama seperti yang ia lakukan tadi pagi. Tapi ia tahu tangganya masih di luar, dan ia sendiri ada di dalam. Itu dia?" gumam Karso, suaranya hampir hilang. "Ya," jawab wanita itu. "Dia bekerja selamanya sekarang, karena tak mau bergabung." Karso menatap ke arah altar. Bayangan tanpa wajah tadi masih berdiri di sana, tak bergerak. Tapi sekarang, di bangku-bangku lain, mulai muncul bentuk-bentuk samar.
Awalnya hanya kabut tipis, lalu perlahan mengeras menjadi sosok manusia berpakaian putih. Ada yang tua, ada yang muda. Semuanya duduk diam, kepala tertunduk, tapi Karso tahu mereka semua sedang mengawasinya. "Kalian apa sebenarnya?" tanya Karso lirih. Wanita itu mendekat lagi, hingga Karso bisa melihat pantulan wajahnya sendiri di mata hitam pekat itu. Wajahnya pucat ketakutan. "Kami jemaat yang setia," katanya, "yang tak pernah meninggalkan rumah Tuhan. Manusia kalian yang pergi, bukan kami." Lalu ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya panjang, kuku putih mengkilap. "Sentuhlah," bisiknya. "Kau akan mengerti." Karso menggeleng keras. "Jangan dekati aku." Ia berlari ke pintu, tapi pintu utama tiba-tiba tertutup sendiri dengan dentang keras yang menggema. Kunci kayu besar berputar sendiri dari dalam. Wanita itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tawa itu diikuti yang lain, puluhan suara dari bangku-bangku yang kini mulai terisi penuh. Dan di tengah tawa itu, Karso menyadari satu hal mengerikan. Tak ada bayangan mereka di lantai. Hanya bayangan Karso sendiri yang gemetar sendirian di bawah cahaya redup. Karso berlari ke pintu utama dengan sekuat tenaga. Kakinya menendang bangku-bangku kayu yang menghalangi, membuatnya terjungkal dan berguling di lantai berdebu. Palu yang masih digenggamnya terlepas, berguling jauh ke arah altar. Ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu: keluar dari tempat terkutuk ini sebelum segalanya terlambat. Tangannya menyentuh gagang pintu kayu yang dingin seperti es. Ia tarik sekuat mungkin. Tak bergeming. Ia dorong, tarik lagi, pukul dengan bahu hingga pundaknya sakit. Pintu itu seperti menyatu dengan kusen, seolah dibangun dari satu potong batu utuh. "Buka!" jeritnya. Suaranya pecah di tenggorokan. "Buka pintu ini!" Pukulannya semakin lemah. Napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh, membuat bajunya lengket di kulit. Dari belakang, tawa wanita cantik itu masih terdengar, pelan tapi menusuk seperti jarum. "Kau tak bisa pergi, tukang kayu," katanya lembut, seolah sedang mengobrol biasa. "Kau sudah melihat kami. Kau sudah mendengar kami. Tak ada jalan kembali." Karso berbalik perlahan. Punggungnya menempel pintu yang tak mau terbuka. Matanya liar menyapu ruangan. Bangku-bangku yang tadi kosong kini penuh sesak. Puluhan sosok berpakaian putih duduk rapi, bahu-membahu, seperti jemaat yang sedang menunggu misa dimulai. Ada laki-laki tua dengan janggut putih panjang, perempuan muda dengan rambut tergerai, anak-anak kecil yang memegang tangan orang tua mereka. Semuanya pucat, mata hitam pekat tanpa dasar, bibir tipis membentuk senyum yang sama, senyum yang terlalu lebar, terlalu tahu. Di depan altar, sosok tanpa wajah masih berdiri diam seperti penjaga. Wanita cantik itu kini duduk di bangku depan. Kakinya tak menyentuh lantai, tangannya terlipat rapi di pangkuan. "Kalian bunian?" tanya Karso akhirnya. Suaranya parau seperti orang kehabisan air. Ia ingat cerita-cerita orang tua di desa. Makhluk halus yang hidup di alam lain, cantik tapi berbahaya, suka menculik manusia yang tersesat. Pendeta tua di altar mengangguk pelan. Ia muncul entah dari mana. Tadi tak ada, kini berdiri di belakang mimbar kayu yang sudah lapuk. Jubahnya putih panjang, tapi di dadanya ada noda hitam besar seperti darah kering yang sudah lama. Wajahnya keriput dalam, tapi matanya sama seperti yang lain, hitam pekat, seperti sumur tanpa dasar. "Kami lebih dari itu," jawabnya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, meski bibirnya hampir tak bergerak. "Kami adalah jemaat abadi, yang memilih tinggal di rumah Tuhan ini selamanya." Karso menggeleng lemah. "Tapi, gereja ini dibangun manusia. Saya tahu ceritanya. Dulu orang-orang Belanda membangunnya untuk misa, lalu ditinggalkan saat perang." Pendeta tua tersenyum tipis. "Dibangun di atas tanah kami, di atas kuburan leluhur kami yang tak terhitung." Seorang gadis kecil di baris depan berdiri. Ia tak lebih dari 10 tahun. Rambutnya dikepang dua, gaun putihnya bersih seperti baru dicuci. Tapi saat ia berbicara, suaranya seperti orang dewasa, dalam dan penuh dendam. "Kau menginjak tulang leluhur kami setiap langkah," katanya sambil menunjuk lantai dengan jari kecilnya. "Setiap kali kau memaku genteng, kau memaku kami lebih dalam ke tanah." Karso menatap lantai kayu di bawah kakinya. Awalnya hanya retakan biasa, tapi sekarang ia melihatnya. Dari celah-celah itu, asap tipis putih mulai keluar. Asap itu berbau tanah basah, pembusukan,
dan sesuatu yang manis seperti darah segar. Asap itu naik perlahan, membentuk pola-pola seperti tangan yang meraih ke atas. Ia mundur lagi, tapi punggungnya sudah menempel pintu. Tak ada tempat lari. "Kenapa? Kenapa kalian tak pergi saja?" tanyanya putus asa. "Biarkan gereja ini runtuh." Wanita cantik di depan tertawa lagi. "Pergi. Ini rumah kami. Manusia kalian yang pergi. Kalian yang lupa. Kalian yang takut." Pendeta tua mengangkat tangan. Semua suara langsung hening. Hanya asap dari lantai yang masih naik, semakin tebal. "Kau sudah memperbaiki atap kami," katanya hampir ramah. "Kau sudah membuat rumah ini kembali utuh. Sebagai balasan, kami tak akan langsung menghukumimu seperti yang lain." Karso menelan ludah. "Hukuman macam apa?" Pendeta tua melangkah turun dari altar. Setiap langkahnya tak mengeluarkan suara, tapi lantai kayu berderit seperti menjerit. Ia berhenti tepat di depan Karso. Jaraknya hanya 1 lengan. "Kau boleh memilih," katanya. "Bergabunglah dengan kami. Jadi bagian dari jemaat abadi. Tak ada lagi lapar, tak ada lagi sakit, tak ada lagi kematian. Hanya ibadah selamanya di rumah ini." Karso menggeleng keras. "Tidak. Saya punya keluarga. Saya punya istri, anak-anak." Pendeta tua menggeleng pelan, seolah kasihan. "Keluarga? Mereka sudah lama melupakannya." Ia mengangkat tangan, dan tiba-tiba dinding gereja berubah. Batu-batu hitam menjadi seperti kaca bening. Di luar, Karso melihat desanya. Tapi bukan desa seperti yang ia tinggalkan pagi tadi. Rumah-rumah sudah berbeda. Atap seng diganti genteng modern. Jalan tanah menjadi aspal. Anak-anak bermain dengan telepon genggam. Dan di rumahnya sendiri, ia melihat Siti. Tapi Siti sudah tua, rambutnya beruban, duduk di teras sambil memandang foto pernikahan mereka. Di sampingnya, Andi, anak sulungnya, sudah dewasa, berjenggot, memegang anak kecil di pangkuannya. "Waktu berjalan lain di sini," kata pendeta tua pelan. "Bagi kami, kau baru datang kemarin. Bagi dunia luar, mungkin sudah puluhan tahun berlalu." Karso terduduk lemas di lantai. Air matanya mengalir tanpa suara. Tidak mungkin." Wanita cantik mendekat lagi, duduk di sampingnya seperti teman lama. Jari dinginnya menyentuh bahu Karso. "Pilihan kedua," bisiknya manis. "Tolak tawaran kami, maka kau akan jadi santapan malam minggu kami. Kami lapar. Tahu? Sudah lama tak ada tamu baru." Semua jemaat tertawa serentak. Tawa itu bergema, menusuk telinga hingga Karso harus menutupnya dengan tangan. Tawa anak-anak, tawa orang tua, tawa perempuan, semuanya bercampur menjadi satu simfoni mengerikan. "Tolong," bisik Karso lirih. "Biarkan saya pulang. Saya janji tak akan cerita pada siapapun." Pendeta tua menggeleng. "Tak ada yang percaya ceritamu. Mereka akan bilang kau gila. Atau kau akan kembali ke sini sendiri, tertarik tanpa sadar, seperti ayahmu dulu." Kata terakhir itu seperti petir di telinga Karso. Ia mengangkat kepala. "Ayahku." Pendeta tua tersenyum. Di antara jemaat, seorang laki-laki tua berdiri. Wajahnya mirip sekali dengan Karso. Janggutnya pendek, matanya hitam pekat, tapi bentuk hidung, bentuk rahang, tak bisa disangkal. "Ayah?" bisik Karso lagi. Suaranya hilang. Laki-laki itu mengangguk pelan. "Selamat datang di rumah, anakku." Dan saat itu, Karso tahu, pilihan yang diberikan hanyalah ilusi. Ia sudah menjadi bagian dari gereja ini sejak langkah pertamanya memasuki hutan. Asap dari lantai semakin tebal, menyelimuti segalanya. Tawa jemaat semakin keras, dan pintu di belakangnya tetap tertutup rapat. Karso masih terduduk di lantai kayu yang dingin, punggungnya menempel pada pintu yang tak lagi mau terbuka. Asap tipis dari celah-celah lantai terus naik, membentuk lingkaran-lingkaran putih yang melayang seperti ular kecil di udara. Bau tanah kuburan semakin kuat, bercampur aroma manis kemenyan yang membuat kepala pening. Di depannya, puluhan pasang mata hitam pekat menatap tanpa berkedip. Tak ada yang bergerak, tapi Karso merasa mereka semua sedang bernapas bersamaan, napas pelan yang terasa di tengkuknya. Wanita cantik yang pertama kali muncul kini melayang mendekat. Kakinya tak menyentuh lantai sama sekali. Gaun putihnya bergoyang seperti ditiup angin yang hanya ada di dunia mereka. Ia berhenti tepat di depan Karso,
lalu perlahan menunduk hingga wajahnya sejajar dengan wajah tukang kayu itu. Jaraknya begitu dekat hingga Karso bisa melihat pori-pori kulitnya yang terlalu sempurna, seperti boneka porselen yang baru selesai dicat. "Kau boleh hidup," bisiknya lembut. Suaranya mengalir seperti madu, tapi dingin seperti air sumur di tengah malam. Karso mengangkat kepala. Air matanya masih mengalir, tapi kini bercampur keringat yang asin. "Hidup, bagaimana?" Wanita itu tersenyum. Senyumnya melebar lagi, memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam seperti jarum. "Tinggallah bersama kami. Jadi bagian dari jemaat abadi. Di sini tak ada lagi waktu yang menyakitkan. Tak ada lagi kelaparan. Tak ada lagi penyakit. Tak ada lagi kematian yang menjemput di malam sunyi." Ia mengulurkan tangan. Jari-jarinya panjang, kuku putih mengkilap seperti mutiara. Saat ujung jari itu menyentuh pipi Karso, rasanya seperti es yang langsung menusuk hingga ke tulang. Karso tersentak, tapi tak bisa mundur lagi. Pintu di belakangnya seperti tembok batu. "Sentuhan ini," lanjut wanita itu, "akan membuatmu seperti kami. Abadi. Selamanya muda. Selamanya bersama keluarga baru yang tak pernah meninggalkan." Karso menatap tangan itu dengan ngeri. Kulitnya terasa mati rasa di tempat yang disentuh. "Dan kalau saya menolak?" Wajah wanita itu berubah dalam sekejap. Senyumnya masih ada, tapi kulit di sekitar mata mulai mengelupas seperti kertas lama yang terbakar perlahan. Mata hitam pekatnya melebar, menelan cahaya di sekitarnya. Kulit pipinya retak, memperlihatkan kegelapan di baliknya. Bukan darah, bukan daging, hanya kegelapan kosong. "Maka kau akan jadi santapan malam minggu kami," jawabnya. Suaranya kini berlapis, seperti puluhan suara berbicara bersamaan dari dalam tenggorokannya. "Kami sudah lama tak merasakan darah manusia segar. Yang terakhir, tukang kayu seperti kau, rasanya masih terasa di lidah." Semua jemaat tertawa serentak. Tawa itu meledak seperti petir di ruangan tertutup, bergema dari dinding ke dinding, hingga Karso harus menutup telinga dengan kedua tangan. Tawa anak-anak kecil yang melengking tinggi, tawa perempuan yang jernih tapi penuh ejekan, tawa laki-laki tua yang dalam dan berat, semuanya bercampur menjadi satu gelombang suara yang membuat telinga Karso seperti mau pecah. "Saya punya keluarga di desa," jerit Karso di tengah tawa itu, suaranya nyaris hilang. "Siti, Andi, anak-anak saya, mereka menunggu saya pulang." Tawa langsung berhenti seketika. Hening yang mengikuti terasa lebih mengerikan daripada sebelumnya. Pendeta tua di altar melangkah maju lagi. Jubahnya menyapu lantai tanpa suara. Ia membungkuk sedikit, menatap Karso dengan mata hitam yang tak berdasar. "Keluarga?" ulangnya pelan. Nada suaranya seperti ayah yang sedang menegur anak kecil. "Mereka sudah melupakannya sejak kau masuk hutan ini." Ia mengangkat tangan lagi. Dinding gereja kembali berubah menjadi seperti layar bening. Gambar desa muncul lebih jelas kali ini. Karso melihat rumahnya sendiri, tapi kini terasnya kosong. Foto pernikahannya masih tergantung di dinding ruang tamu, tapi berdebu tebal. Di halaman, mainan anak-anak sudah hilang, diganti rumput liar yang tumbuh tinggi. Siti duduk sendirian di kursi goyang. Rambutnya sudah sepenuhnya putih. Tangannya memegang gelang tali merah yang dulu diberikan Karso sebelum berangkat. "Waktu di sini berbeda," kata pendeta tua tenang. "1 hari bagi kami bisa puluhan tahun di dunia kalian. Kau pikir baru beberapa jam? Lihat baik-baik." Gambar berganti. Kuburan kecil di belakang rumah. Nisan baru bertuliskan nama Karso, lengkap dengan tanggal kematian yang sudah lama lewat. Di depan nisan itu, Andi, kini sudah tua, berjalan dengan tongkat, meletakkan bunga. Di sampingnya, seorang perempuan muda memegang anak kecil. "Cucu Karso, mungkin." "Tidak." Karso menggeleng lemah. "Ini tipuan, ini bohong." Pendeta tua menggeleng. "Ini kenyataan yang kau tinggalkan saat memilih masuk ke sini." Wanita cantik itu kembali mendekat, duduk di lantai di depan Karso seperti teman curhat. "Kau tak perlu sedih," bisiknya lembut lagi. Wajahnya sudah kembali normal, cantik dan memikat. "Di sini kau bisa punya keluarga baru. Kami semua saudara, selamanya bersama." Ia menunjuk ke arah jemaat. Sosok yang mirip ayah Karso masih berdiri di sana, tersenyum tipis. "Lihat, ayahmu sudah bahagia di sini. Dia tak pernah menyesal." Karso menatap sosok itu lama. Wajahnya benar-benar mirip, garis rahang yang tegas, bekas luka di dahi dari kecelakaan waktu kecil.
Tapi mata itu bukan mata ayahnya lagi. "Ayah, kenapa kau tak pulang dulu?" tanya Karso lirih. Suaranya pecah. Sosok itu menggeleng pelan. "Tak ada pulang, nak. Hanya ke abadi." Pendeta tua mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah palu tua, gagangnya sudah retak, tapi kepala besinya masih berkarat dengan noda coklat tua yang sudah mengering bertahun-tahun. "Kau tukang kayu yang baik," katanya hampir iba. "Kau sudah memperbaiki atap kami dengan tanganmu sendiri. Genteng baru yang kau pasang akan melindungi kami dari hujan dunia luar. Sebagai balasan, kami beri pilihan terakhir." Karso menatap palu itu. Bentuknya sangat familiar. Gagang kayu jati yang ia kenali sejak kecil. Palu ayahnya yang hilang bersamanya bertahun-tahun lalu. "Pilihan apa?" tanyanya dengan suara hampir hilang. Pendeta tua meletakkan palu itu di lantai di depan Karso. "Bawa satu jiwa baru ke sini besok malam. Jiwa yang kau sayangi paling dalam. Maka kau bebas. Kau boleh pulang. Kami tak akan menahanmu lagi." Karso membeku. "Satu jiwa yang saya sayangi." Wanita cantik itu tersenyum lebar. "Ya, istriku, anakmu, siapa saja. Bawa ke sini. Biarkan dia menggantikanmu." Gambar di dinding berubah lagi. Kali ini menunjukkan Siti sedang tidur sendirian di ranjang mereka yang sudah tua. Andi sedang bekerja di sawah. Anak bungsu mereka, yang masih kecil saat Karso pergi, kini sudah dewasa, sedang menggendong bayinya sendiri. "Pilih salah satu," bisik wanita itu. "Atau kami pilihkan untukmu." Karso menatap palu di depannya. Tangan kanannya bergerak pelan, menyentuh gagang kayu yang dingin itu. Ingatan membanjir. Ayahnya mengajarinya memaku pertama kali. Tertawa saat Karso salah memukul jarinya sendiri. "Tolong," bisiknya lagi. "Jangan paksa saya memilih." Pendeta tua menggeleng. "Kau sudah memilih saat menerima uang dari lurah desa. Saat melangkah masuk hutan. Saat memaku genteng pertama." Ia mundur selangkah. Semua jemaat mulai bernyanyi pelan. Lagu Latin kuno yang samar-samar Karso kenali dari cerita-cerita misa zaman dulu. Suara mereka indah, tapi dingin seperti angin kuburan. Wanita cantik itu berdiri, mencium kening Karso dengan bibir yang terasa seperti mayat. "Besok malam," bisiknya di telinga Karso, "kami tunggu tamu barumu." Lalu semuanya menghilang. Asap lenyap. Jemaat lenyap. Hanya Karso sendirian di gereja kosong. Pintu terbuka lebar. Matahari sore mulai condong ke barat. Tapi palu tua itu masih ada di tangannya. Dan di dalam hatinya, suara nyanyian itu masih bergema pelan, memanggilnya kembali. Karso berdiri di depan pintu gereja yang kini terbuka lebar. Cahaya sore menyelinap masuk dari celah-celah genteng baru yang ia pasang sendiri, menerangi debu yang beterbangan seperti serbuk emas. Di tangannya, palu tua ayahnya terasa lebih berat daripada sebelumnya, seolah menyerap semua kenangan, semua penyesalan, semua dosa yang tak pernah diucapkan. Di luar, kabut mulai turun lagi, menyelimuti hutan seperti selimut tebal yang tak ingin ada yang melihat apa yang terjadi di dalam. Ia melangkah keluar. Angin dingin menyapa kulitnya, tapi kali ini angin itu membawa bisikan lembut, bukan ancaman, melainkan janji. "Kau sudah memilih," kata suara wanita cantik itu dari belakangnya, meski Karso tak berani menoleh. "Kau memilih dengan bijak." Karso tak menjawab. Kakinya bergerak sendiri menuruni anak tangga batu yang sudah berlumut. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan sebagian dirinya di dalam gereja itu, sebagian yang tak akan pernah kembali. Pendeta tua muncul di ambang pintu, jubah putihnya berkibar pelan meski angin tak berhembus. Di tangannya, ia memegang sesuatu yang dibungkus kain putih bersih. Kain itu bercahaya samar, seperti ditenun dari sinar bulan. "Ini hadiah spesial untukmu," katanya dengan suara yang kini benar-benar lembut, hampir penuh kasih sayang. "Untuk tukang kayu yang telah memperbaiki rumah kami dengan tangan penuh kejujuran. Tak semua manusia mendapatkannya." Karso berhenti. Ia menoleh perlahan. Seluruh jemaat kini berdiri di depan gereja, berbaris rapi seperti menyambut tamu kehormatan. Mata mereka masih hitam pekat, tapi senyum di wajah mereka, senyum itu terasa tulus kali ini. Bahkan sosok yang mirip ayahnya mengangguk pelan. Mata hitamnya berkilau seperti menahan air mata yang tak pernah jatuh. "Hadiah apa?" tanya Karso lirih. Suaranya serak, habis menangis dalam diam selama berjam-jam di dalam. Pendeta tua melangkah mendekat. Ia membuka bungkusan kain itu perlahan.
Di dalamnya, ada sebuah palu baru, tapi bukan palu biasa. Gagangnya dari kayu hitam mengkilap, diukir dengan pola-pola rumit yang bercahaya samar seperti urat emas. Kepala palunya dari logam perak murni, tapi di permukaannya terukir simbol salib kecil yang dikelilingi lingkaran akar-akar pohon. Saat cahaya sore menyentuhnya, palu itu memantulkan warna-warna pelangi yang tak wajar. Palu abadi, kata pendeta tua sambil menyodorkannya. Dibuat dari kayu pohon beringin leluhur kami dan logam dari perut bumi yang kami jaga. Setiap pukulannya akan selalu tepat, tak pernah meleset, tak pernah patah. Dan yang terpenting, ia akan memanggil kami saat kau membutuhkannya. Karso menerima palu itu dengan tangan gemetar. Begitu jari-jarinya menyentuh gagang, hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Hangat yang sudah lama tak ia rasakan sejak masuk hutan. Seperti pelukan ayahnya waktu kecil. Tapi, saya tak membawa jiwa baru, bisik Karso. Saya tak bisa, saya tak sanggup mengorbankan siapapun. Pendeta tua tersenyum lebar. Kau sudah membawa jiwa baru, anakku. Karso mengernyit. Apa maksudmu? Wanita cantik itu melayang mendekat. Tangannya menyentuh bahu Karso lagi. Kali ini sentuhannya tak lagi dingin seperti es, melainkan hangat seperti sinar matahari pagi. Kau sendiri, katanya lembut. Jiwa yang kau bawa adalah jiwamu sendiri. Kau telah memilih tinggal bersama kami. Bukan hari ini, bukan besok, tapi selamanya. Setiap kali kau memukul palu ini di dunia luar, kau akan kembali ke sini. Sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, kau tak perlu lagi pulang. Karso menatap palu di tangannya. Kini ia mengerti. Hadiah ini bukan alat, ini tali yang mengikatnya. Setiap pekerjaan yang ia lakukan dengan palu ini akan menariknya lebih dalam ke dunia mereka. Tapi, keluarga saya, gumamnya lemah. Pendeta tua mengangguk. Kau boleh menemui mereka. Hidup normal. Tertawa dengan anak-anakmu. Tidur di samping istrimu. Tapi setiap malam, saat kau mendengar suara palu memaku genteng di mimpi, kau tahu itu kami memanggilmu pulang. Sosok ayahnya melangkah maju. Ia memeluk Karso pelan. Pelukan yang terasa nyata, hangat, penuh kasih. Aku bangga padamu, nak, bisiknya di telinga Karso. Kau lebih kuat daripada aku dulu. Air mata Karso jatuh lagi. Kali ini tak ada jeritan, tak ada penolakan. Hanya penerimaan yang pahit. Pendeta tua mengangkat tangan. Kabut di sekitar gereja mulai berputar, membentuk jalur cahaya samar yang mengarah keluar hutan. Pergilah sekarang, katanya. Duniamu masih menunggu. Tapi ingat, gereja ini selalu terbuka untukmu. Kapan saja kau mau pulang. Karso melangkah mengikuti jalur cahaya itu. Setiap langkah terasa lebih ringan, seolah beban di pundaknya diangkat. Palu baru tergantung di pinggangnya, berat tapi menenangkan. Perjalanan pulang terasa singkat. Hutan yang tadi menyeramkan kini seperti membuka jalan baginya. Burung-burung mulai berkicau lagi. Cahaya matahari menembus kabut. Saat ia keluar dari batas hutan, desa masih seperti semula, seolah waktu tak pernah bergerak. Rumah-rumah panggung, sawah hijau, anak-anak bermain di jalan tanah. Siti berlari menyambutnya di pintu pagar. Mas, kau lama sekali. Sudah sore. Karso memeluk istrinya erat-erat. Bau sabun colek dan masakan dari tubuh Siti membuatnya hampir menangis lagi. Anak-anak, tanyanya, sedang main di rumah tetangga. Cepat mandi, makan sudah siap. Malam itu, keluarga makan bersama seperti biasa. Karso bercerita sedikit, hanya bilang pekerjaan berat, hujan hampir mengganggu. Ia tak ceritakan apapun tentang gereja, tentang jemaat, tentang palu baru yang kini tergantung di dinding bengkel. Tapi saat malam tiba, saat semua sudah tidur, Karso duduk sendirian di bengkel. Ia memandang palu itu lama. Lalu, tanpa sadar, tangannya meraihnya. Tok, tok, tok. Suara pukulan pelan terdengar dari arah hutan. Irama yang sama seperti yang ia lakukan di atap gereja. Karso tersenyum tipis. Ia tahu, besok ia akan bekerja lagi dengan palu ini. Dan lusa. Dan seterusnya. Kadang, malam hujan deras, orang desa mendengar suara palu memaku genteng dari arah hutan dalam, ritme yang teratur, tak pernah berhenti, seolah seseorang masih bekerja di sana tanpa lelah. Dan di bengkel Karso, palu baru itu selalu bersih mengkilap, meski ia menggunakannya setiap hari. Tak ada debu yang menempel, tak ada karat yang tumbuh.
Hanya cahaya samar yang keluar dari ukirannya saat bulan purnama. Cahaya yang memanggil pulang seorang tukang kayu yang sudah lama tak benar-benar berada di dunia ini. Karso tak pernah hilang seperti yang lain. Ia hanya pulang pergi antara dua dunia selamanya.